Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Berikut konsep dasar pengendalian atau controlling. Tujuan utama dari pengendalian adalah mengontrol proses atau plan yang terjadi di industri. Prinsip-prinsip pengendalian internal. Ada 6 prinsip dari aktivitas pengendalian, antara lain: 1. Pembentukan tanggung jawab. Sebuah prinsip penting dari pengendalian internal adalah dengan menetapkan tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Prinsip kedua yaitu pemisahan tugas. Pemisahan tugas sangat penting dalam sistem pengendalian internal. Contohnya, karyawan yang merancang sistem komputer tidak boleh ditugaskan untuk pekerjaan yang menggunakan sistem tersebut, karena mereka bisa saja merancang sistem yang menguntungkan mereka secara pribadi dan melakukan kecurangan. Prinsip yang ketiga yaitu prosedur dokumentasi. Perusahaan harus membangun prosedur untuk mendokumentasi setiap transaksi. Prinsip keempat yaitu pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik berhubungan dengan penjagaan aset dan memastikan ketepatan dan reliabilitas catatan akuntansi. Beberapa pengendalian secara fisik seperti safety deposit, boxes untuk penempatan kas, fasilitas komputer dengan password, pemantauan dengan TV, penggunaan alarm, time clock untuk mencatat waktu kerja. Prinsip kelima yaitu verifikasi internal yang independen. Prinsip ini melibatkan pemeriksaan data yang diperiksa oleh karyawan. Dan prinsip yang terakhir yaitu pengendalian sumber daya manusia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sehubungan dengan pengendalian sumber daya manusia antara lain adalah memantau karyawan yang memegang kas, merotasi pekerjaan karyawan, dan memberikan karyawan kesempatan. Berikut elemen dalam sistem kendali. Di dalam diagram kotak sistem pengendalian otomatis akan saja selalu ada komponen-komponen pokok seperti elemen proses, elemen pengukuran, elemen controller, dan final control element. Ada beberapa istilah sistem kendali. Sistem adalah suatu susunan dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu sasaran tertentu. Proses adalah tatanan peralatan yang mempunyai suatu fungsi tertentu. Sensor atau transducer adalah perangkat yang digunakan untuk merasakan besaran proses yang diukur dan mengubahnya dari suatu besaran ke bentuk besaran lainnya. Controlled variable atau CF adalah kondisi di mana nilai yang kita kendalikan di antara batasan-batasan tertentu atau ditentukan. Berikut set point adalah besaran proses variabel yang dikehendaki. Manipulated variable adalah input dari suatu proses yang dapat dimanipulasi atau diubah-ubah besarnya agar control variable besarnya sama dengan set point. Berikut disturbance adalah besaran lain selain manipulated variable yang dapat menyebabkan berubahnya controlled variable. Berikut control loop terbuka. Sistem control loop terbuka merupakan sistem kendali yang keluarnya tidak berpengaruh pada aksi pengendali. Berikut control loop tertutup. Control loop tertutup tidak memberikan jaminan pada keadaan di mana terjadi banyak gangguan. Untuk mengatasi hal itu,
beberapa teknik perlu ditambahkan untuk mengawasi nilai-nilai keluaran yang aktual dan membandingkan agar tetap pada nilai-nilai yang diinginkan, untuk kemudian mengubah set aktuator agar kesalahan semakin diperkecil. Asas-asas pengendalian. Harold Kohns dan Cyril O'Donnell mengemukakan asas-asas pengendalian, yaitu asas tercapainya tujuan, asas efisiensi pengendalian, asas tanggung jawab pengendalian, asas pengendalian terhadap masa depan, asas pengendalian langsung, asas refleksi rencana, asas penyesuaian dengan organisasi, asas pengendalian individual, asas standar, asas pengendalian terhadap strategi, asas kekecualian, asas pengendalian fleksibel, asas tindakan. Berikut jenis-jenis pengendalian. Jenis-jenis pengendalian menurut Malayu SP Hasibun adalah sebagai berikut. 1. Pengendalian karyawan atau personal control. Pengendalian ini ditunjukkan kepada hal-hal yang hubungannya dengan kegiatan karyawan. Berikut pengendalian keuangan, financial control, pengendalian produksi, production control, pengendalian waktu, time control, pengendalian teknis, technical control, pengendalian kebijaksanaan, policy control, pengendalian penjualan, sales control, pengendalian inventaris, inventory control, pengendalian pemeliharaan, maintenance control. Berikut proses dan cara pengendalian. Proses pengendalian manajemen yang efektif adalah yang bersifat formal dengan tahapan sebagai berikut. 1. Sistem pengendalian manajemen pemrograman. Pemrograman pada tahap ini, perusahaan menentukan program apa saja yang akan dilakukan. Setelah itu, perusahaan harus memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Kedua, sistem pengendalian manajemen penganggaran. Pada tahap ini, perusahaan menetapkan anggaran keuangan untuk periode tertentu. Ketiga, sistem pengendalian manajemen operasi dan akuntansi. Pada tahap ini, pencatatan dilakukan dari pendapatan yang diperoleh dan dari berbagai sumber daya yang digunakan. Keempat, sistem pengendalian manajemen laporan dan analisis. Adapun analisa laporan tersebut berupa pemilihan strategi yang perlu ditinjau ulang, menentukan kebijakan seperti menambah, mengubah, atau menghapus program di tahun berikutnya, serta memberi pertimbangan apakah perlu mengubah anggaran. Kemudian sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas preventive control. Adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kedua, repressive control. Adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan. Ketiga, pengendalian saat proses dilakukan. Jika terjadi kesalahan, segera diperbaiki. 4. Pengendalian berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan. Kelima, pengendalian mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui peraturan-peraturan yang telah dilaksanakan dengan baik. Berikut macam dan alat pengendalian. Akuntansi dan anggaran perusahaan. Pengertian akuntansi anggaran adalah salah satu bidang akuntansi
yang berkaitan dengan perencanaan pengeluaran perusahaan yang kemudian bertujuan membandingkan dengan pengeluaran yang sebenarnya atau aktual. Jenis-jenis anggaran. Terdapat dua jenis anggaran, yaitu budget strategis adalah anggaran yang berlaku untuk jangka panjang, yaitu melebihi satu periode akuntansi. Yang kedua, budget taktis adalah budget yang berlaku untuk jangka pendek. Budget yang disusun untuk satu periode akuntansi atau setahun penuh dinamakan budget periodek atau periodical budget. Sedangkan budget yang disusun untuk jangka waktu kurang dari satu periode akuntansi, misalnya jangka 3 bulanan dan sebagainya, disebut sebagai budget bertahap, continuous budget. Nah, ini adalah studi kasus perusahaan yang berkaitan dengan controlling.